Selamat siang, nama saya Wilbur Lusimardia Fergusta, NIM 120210125 dari Prodi Teknik Sipil TPB 23. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemrograman C++ mengenai mata kuliah kimia dan matematika. Baiklah, langsung saja kita ke logaritm atau diagram alirnya. Di awal-awal ini kita deklarasikan variabel-variabel dan array untuk menampung nilai-nilai yang digunakan. Lalu, di bawah ini terdapat perulangan yang berguna untuk menginput nilai-nilai. Setelah itu, perulangan kedua berguna untuk menampilkan hasil dari perhitungan ini. Selanjutnya di bagian akhir terdapat perjabangan yang berguna untuk menentukan jenis gas ideal. Nah, kita selanjutnya ke C++ untuk yang kimia. Pertama-tama kita masukkan header berupa include IOStream di baris pertama dan menggunakan using namespace std di baris kedua. Lalu di baris selanjutnya kita gunakan inMine sebagai tempat di mana sintak-sintak yang akan kita ketik agar program dapat tercapai. Lalu pada baris pertama di inMine saya menggunakan cout program menghitung volume gas ideal dan menentukan jenisnya sebagai judul program. Lalu di baris berikutnya, saya melakukan suatu inisiasi bertipe float, yaitu array dengan variabel n sebanyak 2, t sebanyak 2, v sebanyak 2, dan variabel r yang memiliki nilai 8,314. Lalu di bawahnya, saya melakukan cout agar memberi pesan kepada user untuk memasukkan besar dari mol, suhu, dan tekanan. Selanjutnya terdapat sintak perulangan yang dimulai dari I sama dengan 0 dan I kurang dari 2. Lalu di dalam perulangan tersebut terdapat perintah cout untuk memerintahkan user memasukkan nilai mol ke 1, lalu cin n dalam kurung siku 1 yang mengindikasikan kita akan masukkan nilai n tersebut ke dalam array indeks ke 0. Lalu cout yang meminta user untuk memasukkan suhu sama seperti mol tadi. Lalu setelah itu, karena suhu dalam rumus adalah yang diminta adalah Kelvin, dan Kelvin itu memiliki besaran sekitar 273, dimulai dari 273, kita menggunakan if agar bila user menginputkan suhu dalam yang nilainya kurang dari 273, program akan menampilkan pesan kesalahan dan program akan berhenti. Lalu di bawahnya dilanjutkan untuk memasukkan nilai dari P dengan ketentuan seperti sebelumnya. Lalu di bagian bawah, di bagian akhir perulangan terdapat rumus yaitu V index I sama dengan N indeks I kali R kali T indeks I dibagi P indeks I yang berguna untuk menghitung nilai dari V. Lalu di perulangan kedua terdapat suatu pesan yang berbunyi untuk memberitahu user bahwa hasil dari volume gas lah didapatkan. Lalu di bawahnya terdapat percabangan yang menentukan apakah volume gas ideal merupakan isokorik atau bukan. Kemudian program kedua yang saya pilih adalah matematika, yaitu menghitung transpose matriks. Hal yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah untuk mempermudah dalam menghitung transpose matriks. Transpose matriks sendiri adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal, di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baiklah, langsung saja kita ke logaritmnya atau diagram alirnya. Bagian awal program terdapat inisialisasi variabel dan array yang digunakan. Lalu di bagian tengah ini terdapat perulangan yang berfungsi untuk menginputkan nilai matriks. Lalu terdapat perulangan lagi yang berguna untuk menghitung operasi transpose. Setelah itu terdapat perulangan kembali yang berfungsi untuk menampilkan hasil matriks transpose. Kemudian selanjutnya kita masuk ke C++-nya.
Lalu pada blok ini, inline pada baris pertama dilakukan inisialisasi beberapa variabel sebagai berikut, yaitu pilih IJMN, lalu array bervariabel matriks dengan jumlah 10 dan 10 transpose. 10 dan 10 semuanya bertipe data integer. Lalu di bawahnya terdapat suatu cout yang melambangkan suatu judul dari program ini. Lalu di bawahnya terdapat satu sifat yang memerintahkan user untuk memasukkan jumlah baris matriks yang akan digunakan. Di bawahnya sama juga, tapi untuk kolom matriks. Lalu di bawahnya terdapat lagi cout untuk memerintahkan user memasukkan elemen-elemen dari matriks. Lalu di setelah itu terdapat perulangan bersarang yang menggunakan variabel I dan J, di mana isi dari variabel perulangan tersebut adalah memasukkan nilai elemen dari matriks I, J. Lalu karena program ini merupakan program untuk menghitung matriks, bilangan positif terdapat percabangan yang memiliki kondisi bila nilai dari matriks IJ kurang dari 0 atau sama dengan 0 akan menampilkan pesan error dan program akan berhenti. Setelah itu terdapat perulangan bersarang kedua yang menggunakan variabel sama I dan J yang berfungsi sebagai menghitung hasil transpose dari matriks IJ, lalu di bawahnya terdapat pesan. Terdapat cout yang menampilkan pesan kepada pengguna bahwa hasil transpose matriks telah didapatkan, dan di bawahnya terdapat perulangan bersarang dengan variabel I dan J yang berguna untuk meng-cout hasil transpose IJ.